Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kabar Singkil Metuah. Hari ini kita bersama Bung Juli Hardin. Bung Juli ini merupakan tim pemenangan Oyen Hamzah nomor urut 1 yang disebut Sahabat. Kita ingin bertanya-tanya kepada Bung Juli Hardin, kenapa bisa masuk ke tim pemenangan Oyen Hamzah? Silakan. Terima kasih Pak Zulkarnain ya, yang sudah hadir bersama kita di sini menanyakan kenapa saya itu bergabung bersama Oyen Hamzah dalam pilkada ini. Padahal dulu saya merupakan ketua tim pemenangan Pak Dul pada pilkada tahun 2017 yang lalu. Jadi sebetulnya begini, dalam perkembangan ini saya melihat ini ketika pada pemerintahan Pak Oyon sebagai bupati 5 tahun yang lalu, itu saya sudah menjadi anggota DPR. Ketika Pak Dul menjadi bupati, saya juga sudah menjadi anggota DPR. Sehingga saya bisa nih membandingkan atau menilai kedua sosok ini, bagaimana mereka memimpin kabupaten ini. Jadi memang waktu itu kita melihat masa pemerintahan Pak Oyon sebagai seorang bupati, beliau banyak melakukan pembangunan karena memang pada saat itu kabupaten kita baru saja selesai terkena bencana gempa dan tsunami 15 Maret itu Jadi sehingga ketika itu Pak Makmur menjadi bupati, itu tidak semua infrastruktur kita juga selesai ketika itu. Maka pada pemerintahan Oyon dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan infrastruktur yang ada. Selain itu kita melihat beliau itu banyak membangun dalam rangka mempercantik tampilan kabupaten ini. Salah satunya dibangunnya jalan 2 jalur di Rimo itu salah satunya, selain untuk memperbagus tampilan kabupaten ini, juga untuk sisi keamanan di dalam berkendara, karena di Rimo itu cukup tinggi tingkat kecelakaan berkendara di sana, sehingga dengan dibangunnya jalan tersebut pengendara itu bisa lebih aman dengan adanya 2 jalur. Selain itu juga bisa mempercantik kondisi keindahan kota Kabupaten Singkil ketika masuk tamu-tamu kita ke kabupaten ini menjadi cantik dan bagus. Dan itu bukan hanya dibangun di Rimo, tetapi juga dibangun di Singkil. Dan banyak lagi sebetulnya ketika beliau juga dibangun dermaga yang ada di Pulau Banyak menyangkut tentang kapal feri dan barang juga kargo. Begitu juga dengan bandar udara kita dibangun dan dibenahi pada masa beliau. Begitu juga dengan beberapa sekolah-sekolah dulu juga mengalami kerusakan, beliau bangun. Rumah sakit juga dibangun, diperbagus lagi. Begitu juga dengan Singkil yang ketika itu begitu rentan terhadap musibah banjir. Maka beliau merencanakan untuk membangun tanggul banjir dari Tanah Merah sampai ke Kilangan. Itulah yang disebut tanggul raksasa. Tanggul raksasa banjir. Dan kegiatan itu bukan hanya sekedar rencana, tetapi sudah terrealisasi lebih kurang sekitar 3 kilo lebih lah. Artinya pada masa pemerintahan beliau saya melihat itu. Tetapi mungkin waktu itu kita berharap ada sesuatu yang lebih dari bupati ini untuk membangun kabupaten kita ini. Maka waktu itu bergeserlah dukungan-dukungan ini kepada Pak Dul. Tetapi dalam perjalanannya saya melihat tidak banyak perubahan yang dilakukan, walaupun slogannya itu perubahan. Misalnya saja kita bicara tentang visi cerdas, sehat, sejahtera. Kalau kita melihat dari ketiga visi ini, tidak ada yang signifikan yang bisa kita tonjolkan dari itu. Misalnya saja cerdas cerdas itu kan lebih kepada bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Singkil. Maka salah satu target kita, maka saya itu sebetulnya bukan sekedar pendukung, tetapi adalah orang yang masuk di dalam bagaimana mendesain pemerintahan itu dengan 3 misi ini. Makanya ketika kita melihat pendidikan itu salah satu target kita adalah
membangun satu lembaga pendidikan baik itu SMP maupun SMA yang berstandar unggul ya. Sehingga kita harapkan dengan sekolah itu bisa menggembleng anak-anak didik kita, anak-anak Aceh Singkil ini untuk bisa bertarung ya di tingkat nasional maupun di tingkat universitas yang terkemuka di Indonesia ini. Tetapi dalam perjalanannya hari ini apa yang kita cita-citakan tersebut dengan visi cerdas itu hari ini tidak terlaksana. Ya buktinya sampai hari ini tidak ada satupun sekolah unggul bisa didirikan selama 5 tahun di kabupaten ini. Dan begitu juga ketika itu kita mencoba untuk memperkuat pendidikan daya, pesantren-pesantren. Maka salah satu pilot projectnya adalah Islamic Center yang ada di Suro Makmur itu kita fungsikan. Kita harapkan dengan sekolah tersebut juga bisa mendidik anak-anak kita dari sisi spiritual dan agama ya. Tetapi beberapa tahun berjalan dengan manajemen yang kurang baik sehingga sekolah itu tidak hidup sampai saat ini. Jadi bangunan itu sekali lagi terbengkalai. Dan saya melihat juga untuk visi cerdas dari sisi pendidikan daya juga kita gagal. Jadi hari ini saya sampaikan bahwasanya untuk visi cerdas itu saya melihat tidak berhasil. Jadi lebih kepada sesuatu yang standar-standar saja. Malah kalau saya bisa menilai ini, penilaian saya, subjektivitas saya, apa yang ditinggalkan Pak Oyon ketika beliau memimpin 5 tahun dari sisi pendidikan ini, tidak ada sesuatu yang lebih yang kita lihat untuk hari ini. Misal sekolah yang bagus, kualitasnya bagus, tingkat proses belajar mengajarnya bagus, tidak juga kita lihat. Artinya apa? Sesuatu yang kita rencanakan waktu itu berubah dari sisi pendidikan itu saya lihat tidak tercapai. Maka salah satu visi untuk pendidikan itu saya lihat dulu saja ini gagal untuk mencapai itu. Ya mungkin banyak faktor yang menyebabkan itu, tetapi secara umum 5 tahun visi cerdas itu saya lihat belum berhasil ya. Belum berhasil. Begitu juga dengan sehat gitu. Sehat itu salah satunya ketika itu kita berencana di Puskesmas Singkil itu kita jadikan rumah sakit Pratama ya. Di mana rumah sakit itu nantinya akan melayani masyarakat yang ada di Kepulauan Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil dan Singkil Utara. Jadi memang dia tidak levelnya itu tidak seperti rumah sakit umum ya, tetapi paling tidak di bawahnya. Tetapi di situ akan menyediakan pelayanan hampir seperti rumah sakit, di mana fasilitas itu kita harapkan bisa membantu masyarakat Aceh Singkil khususnya yang ada di Dapil 1 untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Tetapi dalam kenyataannya hari ini itu sudah terwujud. Saudara Ges kan bisa lihat itu rumah sakit itu sampai hari ini tidak terwujud, hanya menjadi puskesmas biasa saja. Sehingga apa yang kita cita-citakan untuk dengan visi sehat itu, saya lihat dari sisi itu ya indikatornya itu belum berhasil. Begitu juga tentang rumah sakit yang kita harapkan bagaimana rumah sakit itu bisa memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat Kabupaten Singkil. Selain itu juga kita dulu berencana bagaimana rumah sakit umum kita ini juga bisa menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat yang ada di Sinabang, Subuh Salam dan masyarakat yang sekitarnya lah. Pak Barat misalnya atau Tapteng bisa merujuk ke rumah sakit umum di Aceh Singkil. Tetapi jangankan untuk merujuk atau menarik orang luar masuk, kita saja harus berobat ke Subuh Salam. Orang-orang melahirkan hari ini misalnya mau operasi ke Subuh Salam. Artinya apa? Pelayanan kesehatan yang kita dapati hari ini juga tidak sebaik apa yang ditinggalkan oleh Pak Haji Sapriyadi Oyon. Jadi artinya apa? Kalaulah tidak mundur, paling tidak tetap bertahan di posisi ini. Makanya saya lihat untuk visi sehat itu sekali lagi saya sampaikan kita belum berhasil. Dulu saja itu tidak berhasil dengan visi sehatnya dengan berbagai indikator yang menjadi target dari visi sehat itu. Makanya saya sampaikan kalau untuk visi sehat ini ya belum berhasil.
Begitu juga dengan sejahtera. Sejahtera mungkin kita bisa lihatlah, kita rasakan bagaimana masyarakat Aceh Singkil income per kapitanya, sektor-sektor ekonominya. Dulu direncanakan Rimo itu menjadi zona ekonomi ya. Akan dibangun pasar segala macam lah dalam rangka bagaimana kita meningkatkan ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan nelayan, petani, kita coba untuk support sehingga income per kapita masyarakat itu bertambah. Tetapi pada kenyataannya mungkin kita bisa rasakan lah, para pemirsa bisa merasakan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten secara umum, baik itu nelayan, petani, ya, dan pedagang-pedagang. Saya pikir tidak terlalu jauh, tidak juga ada peningkatan yang signifikan. Artinya apa? Apa yang ditinggalkan oleh Pak Oyon 5 tahun yang lalu dan kita komparatif dengan hari ini, saya pikir tidak ada yang lebih. Malah saya pikir lebih mundur sebetulnya. Makanya kalau saya melihat memang agak sedikit sulit kita mengukur tentang itu. Tapi saya pikir untuk secara statistik income per kapita itu bisa diukur ya. Dan saya menilai sebetulnya tidak juga terlalu signifikan keberhasilan untuk sektor visi sejahtera. Artinya apa? Kalau kita melihat ketiga visi ini, sehat, cerdas, dan sejahtera, 5 tahun pemerintahan ini, saya lihat tidak ada berhasil. Kalau maaf kita bicara ya gagal total sebetulnya. Gagal total. Artinya kalau gagal total, artinya manajemen yang dilakukan oleh Pak Dul sebagai bupati yang bertanggung jawab untuk mengawal 3 isu ini, saya pikir tidak berhasil. Kalau tidak berhasil ini, saya pikir jelas seorang bupati yang tidak berhasil 5 tahun ini, rasanya sulit bagi kita untuk mempertimbangkan mendukung ke depan. Makanya saya berpikir sebagai orang ring satunya Pak Dul ketika itu, saya melihat ini tidak bisa dilanjutkan guys. Tidak bisa dilanjutkan. Maka harus saya hentikan. Bagaimana saya melihat sebetulnya pada pemerintahan Pak Oyon ini lebih ada tes, lebih ada rasa sebetulnya. Bagaimanapun orang bercerita tentang pemerintahan Pak Oyon ini, dia sudah bisa berbicara hari ini. Pak Oyon itu dengan bisa menegakkan mukanya, dia bisa bercerita. Saya pada pemerintahan saya bangun ini, saya bangun jalan, saya bangun tanggul, saya bangun pelabuhan, banyak yang sudah saya lakukan. Jadi kalau kita cerita tentang Pak Dul, apa yang bisa diandalkan oleh Pak Dul? Apa yang bisa diceritakan oleh Pak Dul hari ini yang dia bangun, yang dia bisa bangga dengan itu? Saya lihat tidak ada, guys. Sehingga bisa menjualkan program itu. Iya, sehingga dia bisa menyatakan hari ini harus kita lanjutkan, harus kita bangun kembali ini karena ada kemarin visi yang belum tercapai gitu. Dan hari ini saya ada seorang pejabat ya menyampaikan sama saya, Pak Jul, apa kira-kira yang bisa kita bangun ya? Waktu itu 2 tahun lagi hampir berakhir lah pemerintahan Pak Dul ya. Saya bilang untuk hari ini tidak ada yang bisa kita bangun. 2 tahun lagi itu bukan waktu yang lama. Jadi hari ini beliau juga bingung sebetulnya apa yang bisa dia ceritakan. Cobalah pemirsa semua, apa yang bisa kita ceritakan atau apa yang bisa kita nampakkan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Dul ketika 5 tahun yang lalu. Dan sebetulnya kalau kita melihat apa yang bisa ceritakan Oyon, jelas dia bangun tanggul, dia bangun jalan, banyak hal yang bisa dia waktu itu dia bangun. Makanya dia bilang dalam kampanyenya, kira-kira masyarakat, katanya bapak-bapak ibu, ada saya pemalukan kalian atau ada sesuatu yang membuat kalian itu malu ketika saya menjadi bupati? Tidak ada sebetulnya. Makanya hari ini ketika melihat situasi ini, saya berpikir kabupaten ini harus kita selamatkan guys. Kita selamatkan dengan kondisi, kalau saya cerita panjang lebar, kita melihatlah bagaimana infrastruktur kita, bagaimana hari ini Singkil ini mendapat kiriman banjir dari simpang kanan dan simpang kiri, dan itu berlanjut sudah bertahun-tahun guys. Artinya apa? Kemarin masyarakat yang ada di Kakal Pasir, Tolo Ambon, Siti Ambia, Pea Bumbung, Ujung Bawang, Solo Aceh, dan daerah-daerah lain yang dia berada di sekitaran putaran Aceh Singkil ini melakukan program replanting. Belum sampai 2 tahun semua bibit yang mereka tanam itu mati total guys. Karena apa? Karena banjir. Banjir hari ini sudah berapa tahun ini, bukan sedikit-sedikit, bukan cepat ya. Ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan. Dan itu kondisi itu semua membuat
tanaman program replanting itu pada mati semua. Sehingga sebetulnya kalau pemerintah sebetulnya melihat ini sesuatu gejala yang bisa sangat merugikan masyarakat, harusnya kan ditangani ini. Tetapi sampai hari ini guys, tidak ada penanganan yang signifikan ini. Dan hari ini banjir itu datang lagi ke kabupaten kita, ke kota Singkil ini, dan merusak berbagai infrastruktur yang ada, merugikan para petani. Bagaimana masyarakat kita yang berada di pinggiran sungai seperti di Teluk Rumbi, Rantau Gadang mau bertanam palawija? Sebulan mereka tanam baru tumbuh, datang banjir. Tanam lagi besok, belum sampai panen sudah banjir. Sehingga masyarakat ini sulit untuk bisa meningkatkan pendapatannya itu dari sektor palawija ini. Padahal lahan kita cukup luas, tetapi karena kondisi alam ini sehingga tidak bisa mereka melakukan aktivitas itu. Seharusnya pemerintah melihat itu, dan hari ini tidak ada, guys. Makanya saya tidak lagi bergeser saya dari dukungan dulu ke Pak Dul, dan Pak Dul itu bukan tidak datang beliau ke rumah sebagai kawan, dia datang untuk meminta bergabung lagi, tetapi saya sampaikan saya tidak bisa. Tahun ini saya bantu Pak Oyon, dan kemarin sudah saya bantu Pak Dul. Minta maaf, saya hari ini berjuang untuk Pak Oyon, dan kami sebetulnya oke-oke saja. Saya pikir perbedaan itu tidaklah jadi masalah, tetapi kita tetap bersahabat lah bersama beliau. Kira-kira begitu, guys. Jadi ini menarik ini, Bung Juli, bahwa saya dengar juga di lapangan, ya. Bisa dikatakan kalangan masyarakat ke bawah lah, guys. Jadi masyarakat ke bawah ini menyampaikan, saya pilih Oyon karena saya terkenang dengan Oyon, kepemimpinan Oyon. Oyon mengutamakan 3 hal, yaitu infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, termasuk nelayan. Jadi yang menarik ini perlu saya tanya juga nih ke Bung Juli Hardin. Tadi ada membicarakan sedikit terkait nelayan. Selama Pak Oyon tak menjabat sebagai Bupati Aceh Singkil, apa sentuh-sentuhan yang dibantu Pak Oyon untuk nelayan, khususnya di nelayan Kepulauan Banyak? Iya, sebetulnya kalau kita melihat jadi ketika Pak Oyon masih menjadi bupati waktu itu, saya mendengar sebagai pimpinan DPR beliau ada rencana membangun SPBU di Pulau Banyak. Tapi dalam perjalanannya ketika pilkada beliau kan kalah nih di pilkada 2017. Tetapi saya melihat waktu itu, saya berpikir juga ini mungkin Pak Oyon akan mengurungkan niatnya untuk membangun SPBU di sana. Tapi ternyata walaupun beliau kalah, beliau tetap bangun tuh SPBU. Artinya apa? Ketika SPBU itu belum ada, masyarakat pulau itu sangat-sangat kesulitan dalam mendapatkan BBM dalam rangka untuk ke laut. Kalaupun mereka dapat BBM itu harganya sampai mencapai per liternya itu 15.000, ya kan? 15.000 rupiah per liter, dan posisinya tidak setiap waktu ada. Tidak setiap waktu ada. Maka waktu itu ketika Pak Oyon melihat kondisi itu, beliau prihatin melihat keadaan itu, dan dia tetap membangun SPBU di sana. Dan hari ini masyarakat nelayan pada umumnya dan masyarakat Pulau Banyak pada khususnya begitu berterima kasih kepada Pak Oyon atas upaya dia dalam rangka membangun SPBU di sana. Artinya apa? Dulunya mereka membeli BBM itu dengan harga 15, hari ini mereka bisa membeli BBM itu dengan harga normal 10.000. Artinya mereka hemat 5.000. Dan menurut keterangan dari orang galon di sana, 1 bulan jatah untuk Pulau Banyak itu sekitar 80.000 liter per bulan. Kalikan saja, guys. 5.000 penghematan tadi kali 80.000, ada sekitar berapa tuh? Ada sekitar 500 juta, ya kan? 500 juta per bulan hemat uang masyarakat Pulau Banyak. Untuk seharusnya mereka keluarkan 15.000, artinya lebih 5.000 untuk membeli itu. Ini hemat 5.000. Artinya kalau dikalikan jatah mereka 80.000 liter ya, 80.000 liter itu sekitar berapa? 400-an gitu ya. 400-an ya kalau kita kalikan. Itu hemat masyarakat pulau. Artinya apa? Secara tidak langsung Pak Oyon kasih uang ke masyarakat pulau itu sekitar gitu.
Karena dengan 500 lebih itu apa literan? 5.000 rupiah itu per liter penghematan mereka. Artinya apa? Kepedulian beliau terhadap masyarakat pulau, masyarakat nelayan jelas. Artinya dengan kebijakan beliau atau keinginan beliau membangun SPBU di sana. Dan hari ini masyarakat pulau menikmati itu semua. Bukan hanya masyarakat Pulau Banyak Barat pun juga datang ke Pulau Banyak untuk menikmati BBM yang disediakan oleh SPBU itu. Jadi saya pikir konkret apa yang beliau lakukan selama 5 tahun dan apa yang dia lakukan juga setelah tidak menjabat lagi menjadi bupati. Dan bukan hanya Pulau Banyak, di Singkohor juga beliau bangun SPBU. Seperti itu juga sebelumnya masyarakat di sana untuk mendapatkan BBM itu mereka harus keluarkan uang 15.000 juga per liter. Dengan dibantu dibangunkan SPBU di sana, hemat juga 5.000 bagi masyarakat yang ada di sana. Artinya apa? Apa yang beliau lakukan dengan membangun SPBU itu juga memiliki dampak multiplier effect ini bagi sektor perkebunan, sektor perdagangan dan lain sebagainya. Dengan adanya APBN sana mungkin daya beli masyarakat itu bisa bertambah karena harga barang itu tidak setinggi yang dulu ya. Dengan BBM yang mahal otomatis kan berdampak kepada harga barang. Jadi saya pikir beliau cukup peduli. Ya, di Singkil Utara beliau juga bangun SPBU dan hari ini beliau bangun SPBU juga di Biskang. Dan saya pikir dalam beberapa minggu ini mungkin sudah diresmikan. Artinya apa? Secara tidak langsung beliau itu peduli, walaupun ini bisnis ya sebetulnya, tetapi secara tidak langsung dia peduli karena untuk membangun SPBU itu guys bukan uang sedikit, uang yang banyak itu, dan pengurusnya juga memiliki koneksi yang baik dengan Pertamina. Artinya hari ini untuk sektor SPBU beliau sudah keliling ini. Keliling pulau sudah, Singkil sudah, Pulau Banyak Singkil Utara sudah, Rimo sudah, Singkor sudah, Biskang sudah. Artinya dari sisi BBM masyarakat Aceh Singkil sudah terbantu dengan itu dan konkret guys. Bukan kita bilang omon-omon atau apalah, sekedar cerita-cerita saya enggak. Jelas walaupun beliau tidak menjadi bupati, beliau tetap berkontribusi dalam rangka membantu masyarakat Aceh Singkil. Saya pikir itu guys. Jadi banyak yang mungkin yang bertanya dari pemirsa, itu Oyon membangun galon itu kan untuk kepentingan ekonominya, untungnya ke dia. Itu gimana tanggapan Bung Juli? Ya, ini kan begini juga. Sebetulnya yang namanya bisnis ini kan multiplier effect ya. Selain berefek kepada masyarakat, juga berefek kepada beliau. Artinya ini kan bisnis. Bisnis dalam hal bisnis ini ada untung sama beliau, ya juga ada untung sama masyarakat. Ya untung sama masyarakat apa? Misalnya Pulau Banyak, ya kan? Masyarakat Pulau Banyak harusnya selama ini mereka beli minyak 15.000 per liter. Hari ini mereka bisa beli 10.000 per liter dengan harga normal, harga subsidi. Artinya mereka hemat 500 nih, 5.000 rupiah. 5.000 rupiah kalikan saja 80.000 liter jatah Pulau Banyak. Berapa uang yang sudah dihematkan oleh masyarakat Pulau Banyak kan? Untung masyarakat. Bagi beliau sebagai seorang pebisnis ya untung. Artinya bagaimana beliau sebagai mitra dari Pertamina ya mendapatkan fee dari penjualan minyak tersebut. Itu saya pikir di mana saja sebetulnya, bukan hanya beliau yang mengelola SPBU, dimanapun mitra-mitra Pertamina dalam mengelola SPBU dia seperti itu. Saya pikir ini sesuatu hal logis saja lah guys. Artinya ada untung bagi kita, ada untung juga bagi masyarakat. Tetapi nilainya adalah bagaimana dia peduli dengan kondisi masyarakat yang ada. Saya pikir itu logis lah guys masalah itu. Satu lagi nih ya, Pak guys. Juli ya kan. Pertanyaan saya ini mungkin pertanyaan pemirsa semua yang melihat di channel Kabar Singkil YouTube Metuah ini, bahwa Oyon ini berpasangan dengan Hamzah Sulaiman. Jadi selama perjalanan atau sebelum-sebelumnya, bagaimana sih penilaian Bung Juli terhadap Hamzah Sulaiman ini? Iya, Pak Hamzah ini ya kan, saya kenal beliau sudah lama. Jadi beliau itu sebelum
berkarir sebagai ketua pengadilan. Beliau lama menjadi hakim di sini, di Singkil ini, di Hakim Pengadilan Negeri Singkil. Setelah itu beliau berkarir, melonjak terus karirnya sampai menjadi ketua pengadilan. Jadi saya pikir kalau untuk masyarakat Singkil ya, kan beliau itu yang belum kenal dengan namanya Pak Hamzah. Saya pikir beliau itu sangat familiar kalau di Singkil ini. Malah sebagian kawan-kawan dia, beliau itu tinggal di pasar tuh. Dan malah menurut kawan-kawan yang ada di pasar yang sebaya-baya beliau, malah beliau itu lebih Singkil daripada orang Singkil gitu. Artinya dia memahami karakter Singkil, memahami karakter risak-risak orang Singki gitu ya. Dia paham itu, dan orangnya juga perisak ya, pegarah itu ke bahasa Singkinya. Jadi sebetulnya bagi masyarakat Singkil, beliau itu bukan sosok yang asing lagi. Dan hari ini ya, beliau itu memiliki background sebagai seorang sarjana hukum, dan beliau pernah menjadi hakim ya. Artinya hari ini dalam kondisi pemerintahan kita hari ini ya, beberapa waktu yang lalu itu banyak sekali pegawai negeri kita, PNS kita yang tersandung kasus hukum ya. Dan bakal ada yang dipecat ya kan, ada yang masuk penjara segala macam lah. Artinya memang ketika itu kita melihat dari sisi mengambil kebijakan ini, bupati atau wakil bupati tidak kurang ya memahami dan mengerti tentang bagaimana melakukan pembinaan kepada para PNS ini, sehingga mereka jangan sampai tersandung dengan persoalan hukum. Maka kita berharap ya, kalau Pak Oyon ini kan bidang pembangun ini, membangun, lobi anggaran ya kan. Paling tidak ada orang yang berpikir tentang bagaimana setelah ini dilakukan, Aceh Singkil atau pemerintah kabupaten ini tidak tersandung dengan persoalan hukum. Maka kehadiran Pak Hamzah saya pikir hari ini cukup membantu ini. Cukup membantu dari sisi background dia sebagai seorang ahli hukum, tapi dari sektor kemasyarakatan, familiar, tingkat pengenalan masyarakat, saya pikir beliau sudah sangat familiar bagi masyarakat Kabupaten Singkil maupun masyarakat Singkil ini ya guys. Terakhir ini Bang Juli, himbauannya untuk masyarakat ya terkait pasangan yang diusung oleh Bang Juli ini, silakan. Ya, hari ini kan kita saya menyampaikanlah kepada masyarakat Kabupaten Singkil ya. Pertama sekali, kedua sosok ini kan sama-sama sudah pernah memimpin. Pak Oyon 5 tahun memimpin menjadi bupati, Pak Adul 5 tahun menjadi bupati. Saya pikir kita kan bisa melihat ini kedua sosok ini hari ini, maka kita hubungkan dengan kondisi hari ini. Hari ini kondisi infrastruktur kita terkhusus. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana pelayanan, bagaimana pemerintah ini dekat, hari ini masyarakat Singkohor, masyarakat Kota Baharu, ketika mereka mau datang ke ibu kota kabupaten di Singkil ini, mereka berpikir berapa kali, karena mengingat kondisi jalan yang luar biasa parah. Artinya apa? Bagaimanapun kita memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, tetapi infrastrukturnya masih luar biasa parah, jelas masyarakat tidak akan puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Maka hari ini sebetulnya kondisi infrastruktur kita luar biasa darurat. Jalan kita hancur-hancuran ya, jembatan kita banyak yang patah. Ini jembatan kita yang ada di juga rusak parah, dihancurkan, belum sempat lagi dibangun. Di Singkohor jembatan patah, masyarakat harus melalui jembatan darurat. Artinya banyak infrastruktur kita mengalami kerusakan, dan itu dibutuhkan bupati yang memiliki komitmen yang kuat dan kemampuan yang bagus dalam rangka memperbaiki itu semua. Dan saya melihat, ya saya subjektivitas, saya melihat hari ini untuk itu semua yang bisa melakukan itu Pak Oyon. Untuk bisa memperbaiki infrastruktur, jalan yang rusak, jembatan yang patah, ya, itu kondisi banjir yang luar biasa parah. Banjir ini kalau tidak ditangani orang yang bersungguh-sungguh untuk menangani ini, saya pikir tidak bisa. Karena ini luar biasa, guys ya. Anggarannya luar biasa, perencanaan juga luar biasa kan, sehingga dibutuhkan orang-orang yang mumpuni, yang memiliki kemampuan untuk melakukan membangun itu semua. Kalau kita harapkan dari APBD berat makanya kita akan lakukan lobby ke APBN atau APBA.
Dan untuk itu semua saya lihat background yang memiliki kemampuan untuk itu semua saya lihat Untuk melobi-lobi tadi. Lobby, komitmen, itu Pak Oyon saya lihat. Nah, artinya kalau untuk Pak Dul saya belum melihat beliau punya kemampuan untuk itu. Kalau ditanya pun sama beliau, saya pikir dia mengakui keunggulan Pak Oyon dari sisi lobby dan komitmen membangun ini. Nah, jadi saya lihat ini kedua orang ini kawan saya, Pak Oyon kawan saya, Pak Dul kawan saya. Jadi kedua orang ini saya dekat ya. Nah, jadi saya bisa menilai dari sisi dua sosok ini. Saya lihat untuk hari ini dua kandidat ini, saya pikir masyarakat Singkil tidak akan salah pilih kalau mereka memilih Pak Oyon Hamzah ini sebagai bupati untuk melanjutkan pembangunan yang tertunda ini. Saya pikir itu, guys. Oke. Itu dia guys, bincang-bincang kami tadi bersama tim pemenangan Oyon Hamzah, Bang Juli Hardin. Apa yang disampaikan oleh Bang Juli Hardin tadi semoga ada manfaatnya untuk masyarakat Aceh Singkil. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.